Saudara bisa memahami excellent sebagai luar biasa, hebat, keren gitu ya, berkualitas. Nah, kalau saudara lihat potret ini, gambar-gambar ini, saudara, orang-orang ini menurut saudara excellent? Ya, menurut saya oke, mereka orang-orang yang excellent ya. Elon Musk, ya orang yang hebat, unggul. Ya para perintis kemerdekaan, pejuang kemerdekaan kita dapat sebut orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang luar biasa. Ini adalah pria dan wanita di bawah usia 30 tahun yang menurut versi Forbes juga dianggap orang-orang hebat ya. Karena sudah punya prestasi kelas dunia di usia di bawah 30 tahun. Tapi apakah betul mereka adalah excellent dalam konsep kerajaan Allah? Ya kan? Nah, supaya saudara lebih mengerti kata excellent itu apa maksudnya, artinya apa menurut kamus. Excellent itu merujuk pada sesuatu yang apa? Memiliki kualitas. Udah kualitas ditambah luar biasa. Kenapa mesti ditambah luar biasa? Sebab ada kualitas 1, kualitas 2, ada KW 3. Tapi ini bukan KW 1, ini KW apa ya? Yang supreme. Ya, kualitas yang supreme, superior atau bahkan luar biasa dari antara yang terbaik. Saudara untuk menjadi yang terbaik saja udah nggak gampang loh, betul nggak? Tapi ternyata excellent itu melampaui yang luar biasa, yang terbaik, saudaraku. Ya, artinya apa? Di atas rata-rata. Kita baca bersama Daniel 6 ayat 4, 2, 3. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, atau dalam bahasa Inggrisnya excellent spirit. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Daniel adalah profil keunggulan kerajaan. Ya. Dia mempunyai roh yang luar biasa sehingga raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ini orang hebat, saudara Daniel ini. Ada 3 kali pergantian raja, betul? Dan di pergantian raja selalu orang nomor 2-nya raja adalah siapa? Daniel. Hebat ya. Daniel ini betul-betul punya spirit of excellence, roh yang unggul, roh yang luar biasa. Nah, orang-orang yang begini memang langka soalnya. Jadi pasti dicari, ya kan? Pasti dikejar. Kalau di istilah pekerjaan ya, dunia kerja disebut headhunter, pemburu kepala. Itu orang-orang yang ngejar orang-orang terbaik, sumber daya manusia yang terbaik. Jadi kalau saudara excellent, saudara unggul, saudara sebetulnya nggak terlalu sibuk cari kerjaan sebetulnya. Kalau bicara kerjaan, kerjaan cari saudara. Orang akan mencari saudara kalau saudara punya keunggulan, dan itu jarang, saudaraku. Orang unggul itu jarang. Ya, kebanyakan orang rata-rata dan di bawah rata-rata. Keunggulan excellent adalah di atas rata-rata. Ini contoh profil keunggulan kerajaan. Iya. Ada pada Ishak ya. Dalam Kejadian 26 ayat 13 terjemahan bahasa Indonesianya begini. Ishak itu menjadi kaya, masih ingat? Kian lama kian kaya dan menjadi semakin kaya atau sangat kaya. Itu terjemahan bahasa Indonesia kita. Saya temukan dalam satu terjemahan bahasa Inggris, ini menarik. Menurut saya tepat menggambarkan profil Ishak. Siapa dia? Ini adalah profil keunggulan kerajaan. Karena ini lengkap sekali yang dipunyai Ishak. Lengkap banget, lengkap. Dikatakan begini, langsung aja ya. Ada 3 kata, great, wealthy, distinguished. Ya, Ishak itu great, great itu hebat, besar. Ya, ini bicara kualitas, bukan? Yang kedua, Ishak itu makin lama makin kaya, berkelimpahan. Ya, berkelimpahan, wealthy. Wah, lebih luar biasa lagi kan? Kemudian yang ketiga, Ishak itu orang yang berbeda, yang terkemuka, yang teristimewa, yang terhormat. Nah, apa yang membuat dia terkemuka, istimewa, berbeda, dan terhormat adalah karena, saudara, dia great. Dia berkualitas, unggul, di atas rata-rata, betul? Kemudian dia wealthy, ada kelimpahan kekayaan. Nah, ini yang membuat dia jadi pribadi istimewa, berbeda, dihormati, terkemuka di masyarakat. Dihormati oleh raja. Saudara pingin nggak seperti Ishak? Nah, inilah excellent, saudaraku. Ini profil keunggulan kerajaan.
Nah, saudara, bicara keunggulan kerajaan itu ada komponennya. Apa saja? Ya, nomor satu, bicara keunggulan kerajaan itu bicara mengenai karakter. Karakter itu kelihatan yang paling sederhana. Kelihatan karakter itu dari mana? Etika dan estetikanya. Kelihatan, saudaraku. Kalau kita bilang nggak usah bicara karakter yang terlalu hebat. Ya, ini karena yang kita kejar ini bukan sekedar karakter moral pada umumnya, tapi karakter Kristus. Wah, kalau karakter Kristus sempurna, betul nggak? Mari kita mulai dari yang sederhana kalau kita bicara karakter. Mulai dari etika. Ini paling sederhana loh. Orang punya karakter nggak punya etika. Itu sesuatu yang saudaraku nggak mungkin bisa diakui, saudaraku. Ya, karakter yang paling dasar itu kelihatan dari apa? Etika. Orang ada etika udah pasti ada estetika. Pembawaan dirinya, cara hidupnya itu menarik buat orang lain, betul nggak? Cara dia nata segala sesuatu menarik buat orang lain, saudaraku. Nah, saudara, ini hal yang dasar sekali. Katakan dasar. Nah, ini saya sebut nomor satu, karakter. Kalau kita bicara keunggulan kerajaan, nomor satu adalah karakter. Baru ditambahkan pengetahuan, pengertian, keterampilan, keahlian, yang adalah kebijaksanaan dan kecakapan. Ya, ini lengkap. Dan kalau kita bicara Daniel, Daniel punya tiga-tiganya, betul nggak? Lengkap sama Daniel. Karakternya udah number one. Dia juga disebut orang bijaksana. Udah luar biasa. Dia disebut orang yang cakap dalam pekerjaan. Lengkap, saudaraku. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita lengkap. Keren ya, saudaraku ya. Nah, ini yang disebut excellent.